Halo, selamat datang di video pembelajaran Basis Data untuk perkuliahan IF 2140 Pemodern Basis Data dan IF 2240 Basis Data. Oke, perkenalkan nama saya Latifah Duyanti. Saya bukan announcer, bukan penyanyi juga, jadi mungkin suara saya tidak akan semerdu Isyana, sayang sekali. Tapi semoga bisa membantu kalian memahami perkuliahan ini. Video ini adalah salah satu rangkaian dari video perkuliahan Basis Data terkait Introduction to Database. Jadi nanti di Introduction to Database ini akan ada 3 segmen ya. Dan ini adalah segmen pertama, akan berisikan penjelasan tentang beberapa istilah yang ada di basis data itu sendiri. Oke, sekarang masuk ke sumber. Jadi untuk perkuliahan ini ada 2 buku. Ini adalah buku utama kita, sumber kita adalah database sistem konsepnya Silberstadt. Kita pakai edisi yang terbaru yaitu edisi ke-7. Lalu referensi kedua adalah Modern Database Management karangan Jeffrey A. Hofer dan teman-temannya gitu ya. Nah, untuk di video kali ini di rangkaian video terkait Introduction to Database yang pertama itu kita akan mengacu pada buku ini, buku Modern Database Management ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi. Jadi karena tadi judulnya adalah the definition of terms, jadi kita akan membahas definisi-definisi dari istilah-istilah di basis data. Yang pertama adalah basis datanya itu sendiri. Nah, apa coba kira-kira basis data ini apa ya? Jadi basis data ini kalau secara harfiah diartikan dia adalah koleksi dari data-data yang terorganisir ya dan saling berkaitan secara logikal. Gitu. Maksudnya seperti apa sih ya? Nah, ini kan kalau ikonnya tuh icon silinder gini ya, silinder kayak drum gitu. Ini adalah kalau kalian cari basis data ikonnya pasti seperti ini. Jadi kayak kalian bayangkan dia adalah isinya drum, ada drum gitu, isinya adalah data-data. Tapi datanya itu nggak langsung disimpan saja, tapi ditata gitu, ditata, terorganisir. Contohnya misalnya kita bicara basis data Universitas ITB misalnya. Nah, di Universitas ITB itu kita akan menyimpan data-data ya. Data-data misalnya data-data mahasiswa. Jadi ada data kalian, ada nama kalian, ada NIM kalian di situ. Nah, contohnya ada NIM 182091010 misalnya sebagai mahasiswa di ITB. Lalu di situ selain data mahasiswa, kita juga menyimpan misalnya data mata kuliah. Ada mata kuliah yang disimpan. Misalnya ada IF 2140, ada IF 2240. Situ disimpan. Nah, ada keterkaitan antara data mahasiswa dan data mata kuliah tadi. Misalnya, mahasiswa dengan NIM 182091010 tadi itu mengambil mata kuliah IF 2140, pemodelan basis data. Maka akan tercipta relasi gitu ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, lalu sebenarnya apa itu datanya itu sendiri? Sorry. Nah, ini ya. Nah, lalu apa sih itu datanya itu sendiri? Apa ya? Jadi data itu kalau di sini adalah representasi dari suatu objek atau event yang disimpan. Oke. Jadi misalnya apa? Jadi dia itu misalnya tadi data mahasiswa. Mahasiswa itu direpresentasikan seperti apa sih? Dia mahasiswa itu memiliki NIM, memiliki nama, maka dia akan disimpan di dalam basis data NIM dan namanya karena si NIM dan nama itu merepresentasikan mahasiswa gitu. Data itu sebenarnya kalau secara gampangnya adalah fakta gitu. Karena kalau bukan fakta namanya gosip ya, itu tidak, kalau gosip itu nggak perlu disimpan di basis data kayaknya ya. Oke. Data itu sendiri sifatnya ada 2, dia ada yang terstruktur, jadi formatnya sudah terstruktur, ini biasanya disimpan dalam bentuk tabular. Kalau kalian bayangkan Excel gitu, nah itu adalah data terstruktur ya. Jadi ada kolomnya jelas, ada barisnya jelas. Itu biasanya tipe dari isiannya itu bisa number, text, atau dates. Jadi jelas setiap value-nya itu tipe datanya apa. Lalu ada juga yang tidak terstruktur. Nah, ini yang tidak punya format yang pasti. Jadi tidak ada format standarnya, itu adalah image, video, dan dokumen. Di perkuliahan kita ini, kita hanya akan berfokus pada data-data yang terstruktur ini. Oke.
Lanjut, nah ini adalah contoh dari data. Misalnya seperti ini nih, ada si Baker Kennedy 3249 bla bla bla, ada Doyle John E 4761 bla bla bla, sampai bawah ini semua adalah data. Nah, data tadi itu bisa kita proses untuk meningkatkan pemahaman dari orang yang menggunakan data tersebut. Jadi meningkatkan nilai dari si data tersebut. Gimana caranya? Pertama, kita bisa melakukan penambahan konteks. Nah, jadi misalnya tadi si Baker Kennedy dengan 3249 tadi ya. Jadi ternyata 3249 tadi itu bukan nomor togel nih, bukan nomor togel. Dia adalah nomor ID dari si Baker Kennedy ini. Jadi dia kayak NIM-nya gitu ya. Dan dia disimpan terkait dalam suatu informasi terkait pengambilan mata kuliah ya. Jadi ada pengambilan mata kuliah MGT 500 Business Policy. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama mahasiswanya dengan ID masing-masing. Ada majornya, ada GPA-nya gitu. Jadi di sini ada konteksnya nih. Oh, ini terkait pengambilan mata kuliah apa, lalu ternyata si Baker Kennedy itu adalah nama mahasiswanya yang memiliki ID sekian. Jadi konteks ini membantu untuk memahami data. Yang kedua, kita bisa juga melakukan summarize data. Jadi bisa data-data ini diintisarikan, dibuat intisarinya gitu ya. Jadi diproses terlebih dahulu. Nanti bisa ditampilkan dalam bentuk chart seperti ini. Bisa grafik dan pie chart misalnya, dan ini membantu biasanya manajer untuk membuat decision making atau interpretasi terhadap suatu masalah gitu ya. Misalnya di Gojek itu dia bisa lihat perkembangan penambahan jumlah pengguna barunya setiap bulannya. Nanti kalau ternyata ada penurunan yang sangatlah signifikan gitu, bisa dicari tahu penyebabnya dan dicari solusinya seperti apa agar kasus ini misalnya tidak terjadi lagi, seperti itu ya. Oke. Terakhir ini adalah sesuatu yang mungkin tidak seterkenal teman-teman 3 lainnya tadi ya. Kalau basis data informasi mungkin kalian sudah sering dengar. Nah, ini yang tidak jarang disebutkan tapi sebenarnya sangat penting juga. Dia adalah metadata. Nah, apa itu metadata? Jadi metadata ini adalah data yang menjelaskan tentang data. Nah, rekursif apa tuh maksudnya ya? Jadi si metadata ini memang dia isinya adalah deskripsi dari properti-properti atau karakteristik dari data-data. Jadi misalnya tadi di terkait data pengambilan mata kuliah itu ada data itemnya, ada atributnya ya, ada data course, ada section, ada semester, ada name. Tadi ada name itu si Kennedy misalnya, lalu ada ID, ada name-nya, ada major, ada GPA. Nah, masing-masing data item ini kita akan jabarkan karakteristik atau propertinya. Misalnya si ID ini dia tipenya adalah integer, artinya si data ID ini hanya bisa diisi dengan integer, dia nggak bisa diisi dengan number. Jadi seperti kayak NIM kalian gitu ya, NIM kalian itu misalnya di setnya sebagai integer gitu, itu dia nggak bisa dimasukin huruf-huruf A, B, C, D atau tanda seru, itu nggak bisa. Karena sudah ditentukan nih tipenya adalah integer. Lalu dia juga bisa mendeskripsikan panjangnya. Nih panjangnya misalnya untuk ID ini 9, artinya si NIM tadi ya, itu dia panjangnya harus 9. Kalau tidak 9 itu maka ditolak. Lalu dia juga bisa bercerita tentang nilai yang diperbolehkan, allowable value. Misalnya di sini yang section ya, ini ada terisi nih. Section itu isinya hanya boleh 1 panjangnya ya, dan value-nya hanya boleh minimal 1, maksimalnya 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu boleh diisikan ke dalam section. Tapi kalau kita mengisikan 12 itu udah nggak boleh, karena dia melebihi maksimalnya. Nah, dia juga akan menjelaskan konteksnya. Jadi di sini bisa ada deskripsinya, deskripsi singkatnya, dan source-nya. Seperti itu. Oke, jadi sekian penjelasan dari segmen ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Dadah!